Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi persediaan dan gudang UKM Sinar Mulia Hosware yang dianalisis oleh kelompok 5, yaitu Farisa Putriana Dewi NIM 2019-146, Sylvinur Kolbi NIM 2019-150, dan Giva Putri Prameswari NIM 2019-185. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai profil UKM Sinar Mulia Hosware. UKM Sinar Mulia Hosware merupakan UKM yang bergerak di bidang penyediaan peralatan rumah tangga, seperti peralatan pecah belah, mebel, barang elektronik, dan lain-lain. UKM Sinar Mulia Hosware sudah berdiri selama 21 tahun. Saat awal pendirian UKM, toko masih berada di dalam pasar tradisional dengan terbatasnya jenis-jenis barang. Namun, seiring bertambahnya tahun, UKM Sinar Mulia Plastik mulai memiliki cabang toko dengan jenis barang yang heterogen di beberapa titik daerah. UKM ini melayani pembelian satuan dan grosir dalam barang pecah belah. Pembelian satuan bisa didapatkan pada toko swalayan yang disediakan UKM. Dan untuk barang grosir bisa didapatkan dengan cara memesan barang yang akan dipesan terlebih dahulu melalui bagian toko. Yang kedua yaitu struktur organisasi mengenai UKM Sinar Mulia Hosware. Pemiliknya adalah Bapak Nur Hadi, wakilnya yaitu Ibu Sugiyarti yang mana istrinya Bapak Nur Hadi. Bagian gudangnya yaitu Novi, bagian akuntansinya Leni, bagian tokonya Amin, bagian pengiriman ada 3 yaitu Topan, Slamet, dan Budi, dan bagian staf biasa yaitu Feby, Vinda, dan Safa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai job description dari UKM Sinar Mulia Hosware. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik yaitu orang yang bertanggung jawab atas berjalannya UKM dan mengatur segala bagian-bagian yang berada di UKM. Yang kedua yaitu bagian gudang, yang mana orang yang bertanggung jawab dalam persediaan gudang, mencatat pemasukan dan pengeluaran barang dari gudang. Yang ketiga yaitu bagian akuntansi, yang mana orang yang bertanggung jawab atas laporan keuangan UKM dan mencatat pengeluaran pemasukan UKM dalam jangka harian. Yang keempat yaitu bagian toko, yang mana orang yang bertanggung jawab atas bagian toko, baik itu pembukaan atau penutupan toko dan mengurus pembeli yang datang ke toko. Yang kelima yaitu bagian pengiriman, yang mana orang yang bertanggung jawab atas pengiriman barang kepada konsumen yang memerlukan jasa pengiriman barang. Yang keenam yaitu staff, yaitu orang yang membantu untuk menjalankan aktivitas toko sehari-hari. Selanjutnya kami akan menganalisis mengenai sistem informasi persediaan dan gudang UKM Sinar Mulia Hosware. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai tipe persediaan. Tipe persediaan yang dipakai oleh UKM Sinar Mulia Hosware adalah persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi merupakan persediaan barang yang siap dipasarkan kepada konsumen dan memiliki harga jual yang berbeda-beda di setiap jenis barang. Jenis transaksi yang terkait dengan persediaan ini ialah penjualan, retur penjualan, dan perhitungan fisik persediaan, dan prosedur-prosedur yang bersangkutan dengan persediaan ini adalah prosedur pencatatan harga pokok jadi, prosedur pencatatan harga pokok jadi yang dijual, dan prosedur pencatatan harga pokok jadi yang diterima kembali dari pembeli. Selanjutnya ialah metode pencatatan. Metode pencatatan yang digunakan oleh UKM Sinar Mulia Hosware ialah pencatatan metode fisik, karena hanya tambahan persediaan untuk gudang dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan gudang karena pemakaian untuk stok toko tidak dicatat dalam kartu persediaan. Namun barang yang berkurang di toko dicatat dalam nota pembayaran jika barang terjual. Selanjutnya ialah prosedur yang berkaitan. Prosedur yang berkaitan pada persediaan produk jadi ialah yang pertama, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Yang kedua ialah prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya.
seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Dan yang terakhir ialah sistem perhitungan fisik persediaan. Dalam sistem akuntansi persediaan dengan metode mutasi persediaan perpetual inventory method, di bagian kartu persediaan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan atau inventory ledger yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Bagian kartu persediaan bertanggung jawab atas terselenggaranya catatan akuntansi yang dapat diandalkan atau reliable mengenai persediaan yang disimpan di bagian gudang. Sedangkan bagian gudang bertanggung jawab atas penyimpanan fisik persediaan di gudang. Karena kondisi barang yang kemungkinan mengalami kerusakan dalam penyimpanan atau karena kemungkinan terjadinya pencurian terhadap barang yang disimpan di gudang, maka secara periodik catatan persediaan yang diselenggarakan di bagian kartu persediaan harus dicocokkan dengan persediaan yang secara fisik ada di gudang. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dalam bagian ini diuraikan sistem perhitungan fisik persediaan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal melekat terhadap persediaan. Prosedur pencatatan produk jadi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Pada laporan produk selesai UKM ini mencatat pembaruan kuantitas persediaan barang melalui bukti memorial pada buku dan komputer. Pada bukti memorial ini berupa surat pengiriman barang untuk pencatatan pertambahan persediaan barang. Sedangkan catatan yang digunakan pada prosedur ini ada 3, yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. UKM Sinar Mulia Hosware tidak menggunakan kartu gudang dan kartu persediaan, karena UKM ini hanya menggunakan surat order pengiriman dari pemasok untuk mencatat pemasukan barang yang ada di gudang. UKM ini tidak melakukan penjurnalan untuk persediaan, namun pencatatan hanya dicatat biasa seperti jumlah kuantitas barang dan jenis barang yang masuk. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah bagian gudang mengisi surat order pengiriman tersebut dengan kuantitas produk jadi yang diserahkan kepada bagian pengiriman, atas dasar surat order pengiriman tersebut, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman ke dalam kartu gudang. Harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Pada UKM ini, bagian gudang telah menerima surat order pengiriman dari pemasok barang dan bagian gudang telah mencatat kuantitas barang tersebut. UKM ini juga telah menggunakan faktur penjualan untuk merekam transaksi penjualan tunai yang terjadi di toko. Catatan akuntansi yang digunakan pada prosedur ini ialah ada kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Fungsi dari ketiga catatan ini ialah
Kartu gudang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi karena transaksi penjualan. Sedangkan kartu persediaan berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Sedangkan jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam akun kontrol persediaan produk jadi. Pada UKM Sinar Mulia Houseware tidak menggunakan kartu gudang dan kartu persediaan, karena UKM ini hanya menggunakan surat order pengiriman dari pemasok untuk mencatat pemasukan barang yang ada di gudang. UKM ini tidak melakukan penjurnalan untuk persediaan, namun pencatatan hanya dicatat biasa seperti jumlah kuantitas barang dan jenis barang yang masuk. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dokumen yang digunakan pada prosedur ini ada dua, yaitu laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Pada UKM ini, jika pembeli melakukan pengembalian barang, harus menggunakan bukti pembelian barang kemudian dicatat oleh bagian akuntansi sebagai tambahan kuantitas barang. Sedangkan catatan yang digunakan pada prosedur ini ada 3, yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. UKM Sinar Mulia Houseware tidak menggunakan kartu gudang dan kartu persediaan, karena UKM ini hanya menggunakan surat order pengiriman dari pemasok untuk mencatat pemasukan barang yang ada di gudang. UKM ini tidak melakukan penjurnalan untuk persediaan, namun pencatatan hanya dicatat biasa seperti jumlah kuantitas barang dan jenis barang yang masuk. UKM ini tidak menggunakan jurnal khusus untuk retur penjualan, namun hanya dicatat di buku oleh bagian akuntansi melalui bukti pembelian. Sistem perhitungan fisik persediaan. Fungsi yang terkait menurut buku Mulyadi ada 3, yaitu panitia perhitungan fisik persediaan. Pada panitia perhitungan fisik persediaan ini terdiri dari pemegang kartu perhitungan fisik, penghitung, dan pengecek. Dan yang kedua ada fungsi akuntansi, dan yang ketiga ada fungsi gudang. Yang pertama, panitia perhitungan fisik persediaan berfungsi untuk melaksanakan perhitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil perhitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Pada pemegang kartu perhitungan fisik bertugas untuk menyimpan dan mendistribusikan kartu perhitungan fisik kepada para penghitung, melakukan perbandingan hasil perhitungan fisik persediaan yang telah dilaksanakan oleh penghitung dengan pengecek, dan mencatat hasil perhitungan fisik persediaan dalam daftar hasil perhitungan fisik. Penghitung bertugas melakukan perhitungan pertama terhadap persediaan dan mencatat hasil perhitungan tersebut ke dalam bagian ketiga kartu perhitungan fisik, serta menyobek kartu tersebut untuk diserahkan kepada pemegang kartu perhitungan fisik. Pengecek bertugas melakukan perhitungan kedua terhadap persediaan yang telah dihitung oleh penghitung dan mencatat hasil perhitungannya ke dalam bagian kedua kartu perhitungan fisik. Pada fungsi akuntansi, dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar perhitungan fisik, mengkalikan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil perhitungan fisik, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil perhitungan fisik, melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasar data hasil perhitungan fisik persediaan, membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Pada fungsi gudang, dalam sistem perhitungan fisik persediaan, fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil perhitungan fisik persediaan. Pada UKM Sinar Mulia Houseware ini tidak ada panitia perhitungan fisik, namun bagian tersebut sudah dirangkap menjadi satu orang yang bertanggung jawab, yaitu pada bagian fungsi gudang. Pada UKM ini sudah ada fungsi akuntansi untuk mencatat transaksi yang terjadi pada UKM dan
mencatat laporan keuangan, namun fungsi akuntansi pada UKM ini dirasa belum maksimal karena pencatatan persediaan tidak memakai jurnal, tetapi dicatat biasa seperti jumlah dan jenis barang yang masuk atau keluar saja. Selanjutnya yaitu terdapat dokumen yang digunakan menurut buku Mulyadi, di mana ada 3. Yang pertama kartu penghitungan fisik, yang kedua daftar hasil penghitungan fisik, dan juga yang terakhir bukti memorial. Di mana kartu penghitungan fisik ini yaitu merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam hasil penghitungan fisik persediaan. Sedangkan untuk daftar hasil penghitungan fisik, yaitu dokumen yang digunakan untuk meringkas data yang telah direkam dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik. Dan yang terakhir, bukti memorial, yaitu dokumen yang digunakan untuk membukukan penyesuaian akun persediaan sebagai akibat dari hasil penghitungan fisik ke dalam jurnal umum. Di samping kanan ini yaitu merupakan dokumen yang digunakan dari UKM Sinar Mulia Hosware ini. Pada UKM Sinar Mulia Hosware, dokumen yang digunakan ialah berupa faktur penjualan yang digunakan untuk bukti tagihan atas pembelian barang di UKM Sinar Mulia Hosware. Selanjutnya juga ada surat order pengiriman dari pemasok, di mana digunakan untuk mencatat pemasukan kuantitas barang di gudang. Dan yang terakhir yaitu ada surat jalan dari pemasok. Berikut ini ialah flowchart dari UKM Sinar Mulia Hosware, di mana yang pertama yaitu ada bagian gudang, mulai, kemudian bagian gudang menerima surat order pengiriman, di mana surat order pengiriman ini diterima dari pemasok. Kemudian bagian gudang memeriksa barang yang diterima, dan bagian gudang mencocokkan kuantitas barang berdasarkan surat order pengiriman. Jika sudah cocok, maka bagian gudang memberikan tanda centang pada surat order pengiriman dan bagian gudang meletakkan barang sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya yaitu bagian akuntansi, yaitu mencatat pembaruan kuantitas barang berdasarkan surat order pengiriman, yang kemudian surat order pengiriman tersebut disimpan secara permanen. Selanjutnya bagian akuntansi mencatat pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di UKM Sinar Mulia Hosware, dan bagian akuntansi membuat jurnal umum, dan kemudian selesai. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal organisasi. Yang pertama, berdasarkan teori, penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan juga fungsi pengecek. Di mana pada UKM Sinar Mulia Hosware ini belum sesuai, karena pada UKM ini bagian panitia penghitung fisik persediaan dirangkap menjadi satu orang yang bertanggung jawab, yaitu pada bagian gudang. Selanjutnya untuk yang kedua, berdasarkan teori, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, karena karyawan di kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Pada UKM ini belum sesuai karena pada UKM ini tidak menggunakan karyawan selain fungsi gudang, karena pada bagian panitia penghitungan fisik persediaan dirangkap menjadi satu orang yang bertanggung jawab, yaitu pada bagian gudang. Selanjutnya unsur pengendalian internal, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan. Berdasarkan teori, yang pertama, daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan, di mana pada UKM ini belum sesuai karena dalam UKM ini tidak terdapat panitia penghitungan fisik, di mana hal tersebut karena dirangkap menjadi satu orang, yaitu pada bagian gudang. Kemudian untuk teori yang kedua, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik, di mana pada UKM ini belum sesuai karena pencatatan penghitungan fisik dicatat oleh bagian gudang, karena pada UKM ini tidak terdapat panitia penghitungan fisik persediaan. Kemudian yang ketiga, harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan, di mana sudah sesuai karena pada UKM ini harga satuan telah ditentukan berdasarkan surat order pengiriman. Untuk yang keempat yaitu ada penyesuaian terdapat kartu persediaan didasarkan pada informasi
atau kuantitas maupun harga pokok tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik, di mana pada UKM ini sudah sesuai karena pada UKM ini bagian gudang telah melakukan penyesuaian persediaan berdasarkan surat order pengiriman yang kemudian dicatat secara sederhana di buku. Kemudian untuk unsur pengendalian internal yang selanjutnya yaitu praktik yang sehat, di mana berdasarkan teori yang pertama, kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, di mana pada UKM Sinar Mulia Hosware ini belum sesuai karena pada UKM ini tidak menggunakan kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak. Kemudian untuk teori yang kedua, terdapat penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen, pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Analisisnya yaitu belum sesuai karena pada UKM ini fisik persediaan dilakukan hanya oleh 1 orang saja, yaitu pada bagian gudang. Kemudian untuk teori yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik, di mana hal ini belum sesuai karena pada UKM ini tidak terdapat kartu penghitungan fisik karena hanya dicatat biasa di buku barang yang masuk atau keluar gudang. Kemudian teori yang terakhir yaitu yang keempat, peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya, di mana di UKM ini sudah sesuai karena pada UKM ini menggunakan peralatan berupa kalkulator untuk menghitung kuantitas barang dan dicatat di buku serta disalin kembali di komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan menuliskan komentar di @modo. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.